join. Suara saya cukup terdengar dengan jelas, adik-adik sekalian. Terdengar Pak, jelas. Oke, baik. Uh, kita lanjutkan materi ya. Saya buka dulu. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang Pak. Oke, baik. Sebelumnya mohon maaf ini kuliahnya harus kita laksanakan daring ya, karena tidak mungkin kita laksanakan luring ya karena ya agenda yang cukup padat, tidak mengurangi esensi dari materi yang akan saya sampaikan kepada adik-adik sekalian. Baik, untuk tugasnya 2 minggu lalu untuk membuat data matrix, adik-adik sekalian bisa sudah saya alokasikan tugasnya di Google Classroom. Silakan di submit sambil mendengarkan perkuliahan ini. Materi pertemuan 1 juga sudah saya submit, silakan dipelajari ya. Untuk pertemuan hari ini tentunya agenda kita pertemuan 2 dan 3. Jadi sebetulnya kalau dilihat pertemuan kedua dan ketiga ya, kalau dilihat dari kontraknya di pertemuan 2 dan 3 kita akan membahas data cleaning ya. Jadi sebetulnya matriks data dan pengantar data mining ini sudah saya bahas di pertemuan pertama. Ya, di pertemuan pertama saya akan sedikit bahas tentang graf data dan data cleaning gitu ya. Jadi pertemuan kedua dan ketiga ini, pertemuan hari ini adalah pertemuan kedua dan ketiga gitu. Jadi saya sedikit bahas tentang graf data dan data cleaning. Untuk di pertemuan pertama sudah kita bahas ya. Sudah kita bahas di pertemuan pertama dan tugasnya juga sudah Anda kerjakan juga gitu. Baik. Jadi selain bentuk data matrix yang saya sampaikan di pertemuan sebelumnya, ya, bentuk data matrix yang saya sampaikan di pertemuan sebelumnya, kita sudah tahu bahwa data itu ternyata meskipun basicnya dia berbentuk tabel yang terdiri dari baris dan kolom, ini juga Anda harus ingat kembali bahwa baris biasanya di data mining itu nanti akan sering disebut sebagai entitas, instansis ya, atau kejadian, entitas, kejadian, examples atau contoh, records. Kalau kolom biasanya disebut sebagai atribut, property atau features, atau dimensions atau variables. Jadi kalau misalkan Anda baca gitu ya, katakanlah di Kaggle ataupun di buku data mining, maka istilah-istilah ini maksudnya kalau kadang dia sebut atribut, kadang dia sebut properties, kadang dia sebut features, itu maksudnya adalah kolom gitu. Baik, untuk dasar data matrix itu bentuknya sebetulnya adalah baris dan kolom. Nah, kalau di classical data, di statistik Anda semua sudah belajar bahwa data itu strukturnya ada yang kategori, ada yang numerik gitu ya. Kategori kan ada nominal, ada ordinal, sedangkan yang numerik ada interval dan rasio. Pada kenyataannya data set itu yang kita temui di era sekarang tidak hanya berbentuk tabel, ya. Ada juga data yang berbentuk tekstual seperti di dokumen gitu ya, atau mungkin di sosial media itu kan bentuknya tekstual, ada multimedia, image, ada juga JSON. Nah, untuk data yang tekstual seperti di sosial media biasanya itu membentuk yang kita sebut sebagai data graph. Ya, jadi data graph itu secara sederhananya adalah data yang berbentuk seperti pohon. Ya, jadi kalau kita lihat ya, menggunakan Google masing-masing. Jadi kalau graph data itu bentuknya adalah ya seperti graph ya. Anda kan sudah belajar di operation research ya. Ya, bentuknya seperti ini. Jadi seperti jaringan. Nah, ini jadi
Kalau kita lihat di sosial media bahwa setiap orang pasti punya koneksi ke user atau akun lainnya. Ya, itu contoh sederhana di sosial media, itu kita sebut sebagai graph data. Contoh lain dari graph data itu seperti misalkan ya jaringan logistik gitu, serta mungkin apa namanya hubungan atau keterkaitan antar sequence ya atau urutan DNA gitu di makhluk hidup itu juga membentuk graph data. Sebetulnya graph data itu kita bisa representasikan kalau di Excel. Jadi kalau kita lihat data misalkan berbentuk, katakanlah data laptop gitu ya. Laptop kan biasanya ada warnanya gitu ya, mereknya gitu ya. Nah, ada juga yang eh, mungkin prosesornya gitu ya, ada RAM-nya, ada apa graphical card-nya ya, atau VGA, misalkan gitu ya, dan lain sebagainya gitu. Pada kenyataannya data yang seperti ini di era sekarang sudah banyak data yang bentuknya lain tidak seperti ini gitu. Jadi contohnya misalkan data graph itu, misalkan contoh ya prosesor gitu ya. Sebetulnya Anda sering temui di tapi nggak sadar ya, prosesor misalkan ada yang prosesornya Intel, ada yang prosesornya misalkan Ryzen itu apa AMD ya, AMD. Nah gitu. Jadi ada data yang bentuknya itu seperti ini. Ya, jadi warna, merek. Nah, atribut atau kolomnya itu, satu kolom itu bisa dipecah dua. Ada yang Intel, misalkan nih prosesornya ada yang AMD. Merek pun juga demikian gitu ya. Misalkan di sini kita bagi beberapa gitu ya. Coba kita bagi beberapa, dibagi tiga misalkan begitu. Nah, misal di sini mereknya ada yang Asus, apa Lenovo gitu ya, misalkan. Apalagi mereknya Asus gitu ya. Lenovo, Asus, apalagi ya, HP. Nah, lalu warnanya di sini misalkan hitam. Tuh. Oke, terus dia mereknya Lenovo, Asus atau HP misalkan gitu. Mereknya adalah Lenovo, misalkan Asusnya bukan. Prosesornya misalkan dia Intel, bukan AMD. Nah, bentuk data yang seperti ini, yang kolomnya berbentuk terbagi menjadi dua, jadi satu feature atau satu satu kolom terbagi menjadi dua, ini disebut sebagai data graph gitu ya, atau data tree. Ya, jadi ini disebut sebagai data graph atau data tree. Kenapa kita sebut sebagai data graph atau data tree? Karena pada dasarnya ini kalau kita modelkan dalam bentuk jaringan itu bisa seperti contoh yang sudah Anda pelajari di OR. Ya. Jadi kalau misalkan merek gitu ya, misalnya ada merek di sini, merek gitu ya, itu kita bisa bisa bagi tiga. Misalkan di sini ada Lenovo, ada Asus, terus di sini ada HP misalkan gitu. Oke, lalu ini kita bisa bagi kan? Ya, kita merek itu terbagi tiga. Ada yang Lenovo, ada yang Asus, ada yang HP. Nah, gini. Jadi satu satu kolom merek itu terbagi Lenovo, Asus, dan HP gitu. Ini, makanya ini bentuk data yang seperti ini kita sebut sebagai data graph. Ya, kalau dalam pemrograman biasanya itu terjadi pada dataset yang bentuknya itu berbentuk JSON ya. Jadi kalau Anda lihat JSON, JSON itu sebetulnya adalah format data yang berbentuk graph gitu. Jadi kalau kita lihat contohnya ya data JSON,
Oke, nah, kita cari ya contoh yang agak sedikit lebih mudah. Oke, coba Anda lihat di sini data JSON ya. Semoga ini bisa kelihatan ya. Kalau nggak kelihatan, boleh ngomong ya. Jadi saya bisa bisa zoom zoom in. Nah ini kelihatan ya. Jadi Anda lihat di sini ada business ID, business ID ya. Ini dibikin oleh ada full address, ada hours open, kategoris terbagi tiga nih. Ada burgers, ada fast food, ada restoran. Ya, datanya ada 3 burgers, fast food, dan restoran. Anda lihat lagi yang bagian attributes, Anda lihat atribut nih, di bagian attributes. Attributes itu terbagi menjadi take out, wifi, drive thru, sama good for. Good for itu juga terbagi lagi nih, ada dessert, ada late night, ada lunch, ada dinner, breakfast, sama brunch ya, gitu. Nah, ini disebut data seperti ini sebetulnya kalau kita bikin di Excel bentuknya ya kita bisa ilustrasikan seperti ini. Jadi kolomnya terbagi menjadi dua. Atau kalau kita modelkan ke jaringan atau tree ya, tree atau network ya, tree ini sebutnya kan tree ya. Tahu kan ya beda tree dengan apa? Jaringan? Apa beda tree dengan jaringan? Ini di materi OR sudah belajar ya. Kapan dia disebut tree, kapan dia disebut network atau jaringan? Belajar ya di OR2, apa bedanya tree dengan jaringan? Halo? Oh, mungkin kalau untuk tree itu artinya sendiri tuh kayak hierarki antar elemennya Pak ya, masih berhubungan. Sedangkan kalau jaringan atau network itu elemen-elemennya saling terhubung sama lain Pak, dan tidak ada Ya, hierarkinya. ya betul. Ya, ya betul yang dibilang Vicky. Jadi secara sederhananya, kalau tree itu adalah bentuknya hierarki. Ini kan hierarki ya, merek, ada Lenovo, ada Asus, ada HP. Sedangkan kalau jaringan atau network, itu bentuknya adalah ya seperti ini nih. Jadi dia tidak hierarki, tapi dia ada keterkaitan atau dalam bahasa graph itu ada hubungan yang siklik sebetulnya. Siklik itu contohnya begini. Ya, misal nih, ya, ini terhubung ke sini, ini ke sini, dan ini ke sini. Nah, ini disebut jaringan. Tapi kalau tree, dia berbentuk hierarki. Ada level-levelnya gitu. Itu disebut sebagai tree. Sedangkan yang bentuknya tertutup seperti ini, kalau Anda lihat di gambar ini kan bentuknya tertutup nih ya. Ini disebut jaringan, ya. Jadi harusnya sudah bisa membedakan gitu. Oke, sedangkan JSON itu bentuknya adalah tree gitu. Nah, ini tree itu. Jadi datanya itu juga tidak lagi dalam bentuk tabel yang sederhana gitu. Gitu ya. Oke, ini review dari pertemuan sebelumnya. Jadi ada juga data berbentuk data tree itu yang disebut data JSON. Kalau tekstual Anda sudah tahu, multimedia juga udah tahu kan ya. Image itu terbentuk dari mana dan apa sebetulnya dihitung oleh komputer dari data yang berbentuk image atau gambar. Sedangkan JSON itu adalah data yang bentuknya tree atau pohon gitu ya. Bentuknya pohon. Jadi satu kolom itu bisa bercabang. Itu sederhananya. Di pertemuan kedua kita akan belajar tahapan cleaning ya.
atau pre-processing kita sebutnya, tahapan pre-processing data. Jadi data mining itu uniknya adalah bedanya dengan apa namanya dengan penelitian kerjaan-kerjaan yang sifatnya itu eksperimen. Kalau di eksperimen kan kita pengen menguji hipotesis. Apakah misalkan hipotesis satu atau ditolak, biasanya gitu di statistik gitu ya. Nah, untuk bisa menguji hipotesis itu kita ngumpulin data. Gitu. Jadi kita tahu teorinya dulu, kita tahu atributnya dulu, baru kita kumpulin data. Kalau di data mining berbeda terbalik. Datanya itu sudah ada gitu. Nah, kita bisa ekstrak apa tuh dari dataset itu gitu. Nah, sebelum kita ekstrak, ada tahapan proses yang kita sebut sebagai pre-processing ya. Jadi Anda pertama harus mampu menjelaskan tahapan prosesnya, data mining, lalu menjelaskan konsep dasar data cleaning ya, konsep dasar data cleaning pada proses persiapan data ya. Lalu terakhir bisa menggunakan perangkat lunak untuk melakukan proses data cleaning. Oke. Jadi di tahapan ekstraksi pengetahuan data mining, itu dimulai dari pemodelan sistem dulu sebetulnya, gitu. Jadi kita harus jelaskan tuh, ini data ini strukturnya seperti apa gitu. Dan kita bisa ekstrak kira-kira apa saja untuk bisa menyelesaikan suatu masalah atau mencapai goal dari suatu perusahaan. Kalau perusahaan yang komersil biasanya kan goalnya adalah profit ya. Nah, gimana ini bisa mengurangi cost kita dengan dataset itu, ataupun kita bisa meningkatkan keuntungan perusahaan. Nah, kita definisikan masalah tuh di pemodelan sistem kan sudah belajar ya. Kita definisikan masalahnya, apakah dataset ini kita bisa ambil seperti apa gitu ya. Terus butuhnya perusahaan seperti apa, stakeholders-nya kita bisa identifikasi, lalu kita bisa tahu gitu ya elemen-elemen masalahnya apa saja gitu ya. Oke, setelah itu kita kumpulkan, kita collect data, jadi ada beberapa dataset yang kita bisa ambil dari beberapa software. Biasanya kalau Anda mungkin kerja, katakanlah kita ada di supermarket gitu ya. Supermarket itu kan punya software ya, software kasir contohnya ya, untuk pembayaran kasir, di mana proses yang terjadi di kasir itu, datasetnya tentu disimpan di database ya, di database. Terus mungkin ada software juga untuk kontrol gudang. Jadi satu industri itu mungkin tidak terdiri dari satu software aja. Jadi kasir punya sendiri, gudang punya sendiri gitu kan. Nah, itu kan kita harus tarik datanya dulu tuh. Kita tarik beberapa data, itu kita sebut sebagai data akuisisi. Jadi datanya itu kita tarik dulu. Nah, ketika kita tarik data, biasanya antara software satu dengan software yang lain, apalagi kalau dia berbeda vendor, itu format datanya beda gitu. Jadi ada yang vendor kita yang menyimpan datanya dalam bentuk kolom, dalam bentuk tabel biasa, ada yang menyimpan datanya dalam format JSON. JSON kan seperti yang saya sampaikan tadi, bentuk datanya kan tree ya, pohon gitu. Jadi kita harus integrasikan dulu itu gitu pada proses yang kita sebut sebagai data preprocessing. Nah, hari ini kita akan belajar data preprocessing ini gitu. Nah, data preprocessing itu eh ya ini data preprocessing ya. Sebetulnya itu terdiri dari dua tahapan utama. Yang pertama kita sebut sebagai data cleaning, yang ini kita sebut, yang kedua kita sebut sebagai selecting features atau dimensionality reduction ya. Oke, dimensionality reduction kita sebutnya. Saya ambil yang slide dulu aja ya, biar lebih mudah. Oke, sebelum data itu kita olah, kita harus bersihkan dulu. Nanti apa saja yang bisa kita bersihkan, lalu ada ada dimensionality reduction. Nih, agak kurang tepat ya.
Ini maksudnya dimensionality reduction. Ini kita sebut sebagai features extraction. Oke. Tuh, jadi kita lakukan dimensionality reduction atau feature extraction gitu ya. Kalau untuk integrasi data, itu nanti Anda akan belajar di analitika data ya. Kita tidak bahas, jadi data preprocessing itu sebetulnya ada satu lagi ya. Ada satu lagi sebelum kita melakukan cleaning ini ya. Sebelum kita melakukan cleaning kita sebut sebagai integration ya. Data integration. Jadi data yang format berbeda-beda itu kita gabungkan dulu. Nah, ini kita akan pelajari di analitika ya. Analitika data kita akan pelajari ini gitu. Jadi kita nggak akan belajar dulu di sini. Pada dasarnya data integration itu adalah bagaimana kita bisa mengintegrasikan data yang formatnya berbeda-beda tadi menjadi satu format yang akan kita olah gitu. Nah, baru kita cleaning, baru kita lakukan dimensionality reduction. Untuk hari ini, data preprocessing kita akan belajar cleaning saja. Cleaning saja, minggu depan kita akan belajar dimensionality reduction bagaimana. Baik. Pertama, ketika kita mengambil data dari software gitu ya, atau mungkin dari database suatu perusahaan, biasanya data itu memiliki outlier. Apa itu outlier, Pak? Outlier itu adalah extreme value. Contoh misalkan gini, saya punya kolom satu, saya mungkin ambil dataset, saya ambil dataset dari suatu software ya, atau database, kolom 2, kolom 3. Oke, ini datanya misalkan 1, 2, 5, 4, 8 gitu ya. Kolom 2 misalkan 4, 3, 2, 1. Terus ini. Nah, seperti ini. Anda bisa lihat di sini. Ini kan polanya, datanya itu hanya dari 1 sampai 10-an lah kurang lebih ya. Dan yang lain pun kolom 2 juga sama gitu. Lalu tiba-tiba ada muncul 10.000 di sini. Tiba-tiba ada muncul 10.000. Nah, 10.000 ini kita sebut sebagai outlier. Ya, itu disebut sebagai outlier. Outlier itu yang disebut extreme value ya. Jadi ada satu value atau nilai yang pencilan. Jadi outlier itu dalam bahasa Indonesia juga pencilan ya. Jadi ada satu extreme value. Nah, deteksi outlier ini itu bisa kita aplikasikan pada beberapa bidang. Contohnya misalkan pada kredit card gitu. Jadi di kredit card itu kan proses transaksi itu masuk ke database ya. Asuransi termasuk juga kesehatan. Nah, ketika ada ini normalnya seperti ini nih datanya. Ada satu objek gitu ya, yang dia mencil sendiri seperti ini nih. Kita bisa juga curigai itu sebagai objek atau orang yang melakukan fraud. Fraud itu bahasa Indonesia-nya apa? Coba cari. Enaknya online kan bisa searching ya. Fraud itu bahasa Indonesia-nya apa? Seperti palsu bukan, Pak? Ya, palsu. Bisa, boleh. Apalagi, kalau coba searching, kira-kira apa lagi arti fraud? Penipu. Ya, betul, penipuan ya. Jadi kecurangan, manipulasi, penipuan itu fraud ya, disebutnya fraud. Nah, kalau dalam data mining ini juga banyak dipakai oleh bank, termasuk PPATK ya, apa namanya, yang memantau memantau lalu lintas keuangan Indonesia. Itu juga mereka banyak pakai ini ya, pendekatan data mining untuk mengidentifikasi. Mengidentifikasi apa Pak? Mengidentifikasi ya ada nggak aliran dana yang aneh gitu. Nah, contoh Anda mungkin pernah
apa namanya, pernah ini ya, dengar berita nih saya. ATK Mahfud ya. Nah, oke. Ini kita kesampingkan dulu ya masalah apa Pilpres ya. Ada pernah dengar isu ini nggak? Yang apa Mahfud MD yang di apa di DPR ya, DPR eh, tentang temuan aliran dana mencurigakan sebesar 500 triliun. Nggak tahu hoax atau betul. Kalau nggak salah bukan 500 ya, 300 ya. Ya, kurang lebih 300 triliun. Pernah dengar ya isu itu? Nanti nonton ya, kalau belum pernah dengar ya. Oke, jadi PPATK itu adalah salah satu apa namanya lembaga di Indonesia yang tugasnya itu sebagai pusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan. Jadi dia bisa mengidentifikasi transaksi mencurigakan gitu ya. Nah, kita kesampingkan dulu secara substansi. Nah, salah satu pendekatan yang digunakan untuk mengidentifikasi transaksi yang mencurigakan itu adalah pendekatan data mining. Jadi dari sekian banyak transaksi di bank, kita kan nggak mungkin kita pantengin satu-satu, kita liatin satu-satu. Miliaran data gitu, kalau kita liatin satu-satu secara manual itu sulit sekali teridentifikasi. Tapi kalau kita gunakan pendekatan data mining, kita bisa deteksi ini salah satunya ada outlier. Di mana outlier ini belum pasti dia fraud, tapi kita bisa curigai gitu ya. Oh, ada satu nih yang pencilan, kita bisa curigai, kita bisa analisis gitu. Terus telecom fraud detection, intrusion detection. Intrusion ini apa? Intrusion ini bahasa Indonesianya apa? Ayo cari intrusion apa? Gangguan, Mbak. Gangguan ya. Oke, di cyber security kita bisa gunakan untuk deteksi gangguan. Lalu untuk analisis medis, terus fault detection. Fault detection itu deteksi kegagalan. Ya. Sehingga ini sebetulnya kita bisa gunakan juga untuk pada proses pengendalian kualitas ya. Jadi makanya kalau Anda lihat di pengendalian kualitas itu kan banyak pakai statistik ya. Banyak pakai statistik. Di era sekarang juga banyak yang menggunakan pendekatan data mining. Salah satunya untuk mendeteksi apakah ada kegagalan pada proses produksi kita atau tidak gitu. Nah, kalau di data mining kita bisa lihat apakah pencilan ini terjadi karena memang adanya dugaan secara substansional kecurangan atau kegagalan atau gangguan, ataukah outlier ini sebetulnya hanya terjadi karena sensornya rusak, misalkan gitu. Sensor, jadi saya mungkin pakai sensornya rusak atau kesalahan pengisian, itu kan kita bisa lihat ya. Kalau memang dia mungkin karena sensornya rusak atau kesalahan pengisian, ya kita bisa remove. Ganti dengan rataan gitu. Rataan itu contohnya begini. Misal di sini 2 gitu ya. Oh, ini mungkin sensornya rusak atau salah ngisi, misalkan gitu ya. Salah ngisi nih operatornya. Kita bisa gunakan min. Min itu ya berarti sama dengan ya average ya. Average the ini. Nah, rataan seperti itu bisa ya hasilnya 2,4 atau sama dengan ini tambah ini bagi 2. Bisa juga rataan sebelum dan sesudahnya. Ya, gitu. Bisa seperti itu gitu. Atau kita bisa gunakan interpolasi. Interpolasi Anda sudah belajar ya di SMP. Atau kita bisa duplikasi. Duplikasi itu maksudnya ya kita pakai ini angka 1 berdasarkan sebelumnya atau sesudahnya gitu. Jadi duplikasi ini bisa. Atau yang terakhir itu justru kita bisa tetap tidak kita hapus, kita biarkan saja karena mungkin untuk
dengan analisis fraud ya, fraud, intrusion atau foul, kita ya biarkan saja gitu. Karena kita akan analisis lebih lanjut, kita keep. Jadi tergantung konteksnya, kita harus cek dulu gitu ya. Potensinya apa ya. Atau kita cari similarity-nya. Similarity itu kemiripan. Kemiripannya. Contoh misalkan gini. Contoh misalkan ini kosong ya. Ini kosong. Nah, Anda lihat misalkan di sini ada 4, misalkan 3, dan di sini 5. Nah, ini kan antara ini, ya, ini dengan ini kan mirip nih ya. Ya, kan begini ya, mirip nih. Artinya kita bisa duga bahwa ini nilainya 3 gitu. Karena yang di atas ini mirip dengan yang di bawahnya ini. Gitu. Itu cara kita menangani outlier ya, yang pertama. Ada pertanyaan untuk outlier sebelum saya lanjut ke cleaning yang berikutnya? Sebenarnya data mining cukup menarik ya. Karena dia berupa tools jadi bisa diaplikasikan di banyak bidang. Kompetensinya sebetulnya juga ada. Kalau Anda mau ikut ya, Trisakti biasanya setahun sekali itu juga bikin kompetensi. Bentar ya, ini baterai saya habis. Oke, kita lanjutkan. Maaf, tadi baterai saya agak sedang ngedrop. Oke, berikutnya adalah cleaning yang berikutnya itu terkait inkonsisten. Jadi inkonsisten itu adalah data yang berbeda gitu ya, versinya berbeda tapi muncul pada dataset yang sama gitu. Nah, contohnya misalkan jadi gini, contoh di sini saya punya tabel finansial ya, di sini saya punya tabel finansial, di sini saya punya tabel human resources ya, human resources. Di sini dia bilang kan biasanya terjadi di industri gitu ya. Finansial punya data gaji, human resources juga punya data gaji karyawan gitu. Nah, di sini Anda lihat bahwa di financial, John salary-nya adalah 1.000. Sedangkan ini Maaf, di Pak, human resource. dashboard-nya belum muncul, Pak. Oh, sorry. Maaf, saya kira udah muncul tadi. Oke.
Berikutnya tadi yang inkonsisten ya. Di sini Anda lihat di sini ada data salary biasa di suatu industri itu kan financial punya data gaji, human resources juga punya data gaji HRD. Nah, di sini dibilang financial John gajinya 1.000, di HRD dibilangnya 2.000. Nah, ini kan disebut tidak konsisten. Nah, ini kalau kita integrasikan, kalau Anda nanti belajar data analitik ini diintegrasikan, maka komputer akan membaca ini sebagai dua dataset yang berbeda. Tapi kalau ini sama-sama 1.000, John 1.000, John 2.000, John 1.000 juga di sini, berarti ini akan menjadi satu saja, John ya 1.000 gitu. Tapi karena ini 1.000, sini 2.000, dia menjadi dua dataset gitu. Nah, ini kan tidak konsisten kita sebutnya gitu. Ya. Jadi kalau kita integrasikan ini jadi dua baris yang berbeda gitu. Padahal dia maksudnya sama. Atau yang kedua, contoh misalkan nih ada kode pos ya. Jadi ada kode misalkan formatnya adalah 0004 di awal dan 3 di akhir. Gitu ya. Jadi di satu tabel formatnya 43, 4 strip 3 ya. Nah, sementara di tabel lain tanpa ada strip. Nah, ini kan tidak konsisten gitu. Ya, tidak konsisten gitu. Oke? Paham ya untuk tidak kekonsistenan ya? Oke, kalau di sini oke, coba Anda lihat nih baris kedua dan ketiga. Di sini dibilang location good, basement no, fireplace yes, value-nya decision-nya high. Tapi di case ketiga ini good, ini no, ini yes, hasilnya malah small. Jadi ini dua dataset yang berbeda nih, dua barisnya berbeda gitu, bertolak belakang gitu. Ini kan inkonsisten juga. Nah, gimana kita membersihkan ini? Kita bisa remove, kita bisa duplicate, ya, atau kita ganti atributnya, itu bisa, kita ganti atributnya atau kolomnya, atau kita abaikan, boleh gitu ya. Jadi salah satu nih kita remove. Jadi kalau ada terjadi seperti ini, misalkan, ya kita hapus salah satu mana yang tidak benar gitu. Atau kita ubah gitu ya. Itu inkonsisten. Nah, contoh redundan itu penyebab terjadinya inkonsistensi gitu. Contoh misalkan seperti ini. Anda bisa lihat di sini ya. Di sini ada student ID, di sini ada student name, ini ada teacher ID, di sini ada teacher name ya. Gitu. Nah, sebetulnya kalau kita terjadi redundan seperti ini, Anda bisa salah satunya aja. Jadi misalkan karena untuk teacher ID dan teacher name, satu pakai angka, satu pakai huruf, ini kan sebetulnya merepresentasikan hal yang sama ya. Ini kan merepresentasikan hal yang sama, hapus saja salah satu, karena ini menjadi penyebab tidak konsisten juga gitu. Hapus saja salah satu. Jadi ini kan tidak efisien ya. Maksudnya sama, tapi direpresentasikan dua hal yang berbeda, ini hapus saja salah satu gitu. Ya. Oke, ini juga nih. Kita bisa lakukan juga normalisasi. Kita bisa lihat nih, satu guru ya, bulan satu guru satu good, guru kedua ke satu good, guru ketiga guru ke satu good pada bulan ketiga, pada bulan keempat guru P. Ini kan tidak konsisten juga nih ya. Representasinya harusnya dengan angka, terus tiba-tiba jadi P. Ini terjadi, yang bagian ini nih terjadi. Ya, nih bagian ini terjadi karena adanya pemborosan kolom yang terjadi di sini nih. Ini kan maksudnya sama sebetulnya. Jadi hapus saja salah satu. Kalau tidak hapus, ketika kita integrasikan jadinya seperti ini nanti. Gitu ya. Oke, berikutnya missing data. Missing data itu adalah data yang hilang ya. Data yang hilang. Nah, data yang hilang ini adalah terjadi biasanya karena ya human error ataupun sensor error. Jadi kalau sensor error misalkan ya terjadi mungkin kesalahan pada alat elektroniknya
sehingga sensornya tidak bisa merekam data. Biasanya ada data yang hilang di sini. Contoh seperti ini nih. Gitu. Jadi pada suatu tabel ada beberapa sel yang hilang datanya. Nah, bagaimana cara membersihkan ini? Ya, kita bisa hapus baris yang datanya hilang. Jadi baris pertama, ya, baris ketiga, baris kelima dan keenam ini kita hapus. Kita bisa isi dengan cara menggunakan rataan, ya. Itu kalau datanya numerik ya. Kalau datanya numerik bisa kita pakai rataan atau interpolasi. Kalau datanya tidak numerik, misalkan contohnya male, female, ini kan ini kita tidak bisa gunakan rataan atau interpolasi. Kita bisa duplicate. Duplicate itu kita copy data sebelum atau sesudahnya. Atau kita biarkan saja, atau kita cari similarities sama seperti outlier tadi. Kita cari apa yang mana yang mirip nih. Nah, terus kita isi itu gitu. Ya. Nah, berikutnya noisy. Noisy ini adalah data yang korup, ya. Terjadi kerusakan misalkan pada proses perekaman data, atau misalkan di sensornya sinyalnya sedang terganggu gitu ya, terjadi data korup. Jadi contohnya Anda bisa lihat di sini nih, ini red, red, green, green, terus tiba-tiba ada tanda tanya. Ini angka, terus tiba-tiba ada sama dengan. Ini kan noisy ya, kita sebutnya noise, ya, gangguan. Gitu. Bisa terjadi kontradiktori, ya, kontradiktori. Contoh kontradiktori itu 0,25 red positif, 0,25 red negatif. Nah, ini kontradiktori. Jadi noisy itu juga bisa mirip hasilnya dengan inkonsisten ya. Inkonsisten tadi, atau mislabel. Mislabel itu contohnya harusnya green red gitu, tiba-tiba ada tanda. Cara membersihkannya ya bisa remove, kita cari rataan, kita bikin interpolasinya, ya, duplicate, keep, atau similarities. Oke, itu untuk cleaning data. Ada pertanyaan untuk cleaning data? Gak ada ya, saya pikir cukup jelas. Nah, ada tugas buat Anda, karena minggu depan kita sudah akan masuk tutorial, maka saya minta Anda belajar basic Python. Slide-nya sudah saya sediakan, nanti Anda bisa belajar. Oke, saya minta Anda belajar basic Python ya, selama minggu depan. Mana dia? Tutorial. Nanti kalau ada yang nggak ngerti, silahkan tanya di grup ya. Itu grupnya sudah saya bikin, boleh tanya. Jadi Python tutorial pertama saya targetkan Anda familiar sesuai tujuan pembelajaran kita. Yang ketiga, Anda familiar dengan Python dulu. Ya. Nah, di sini saya jelaskan dulu. Kita akan belajar PKS 2 sebetulnya ini, tapi dengan menggunakan Python ya. Jadi ini yang kita pelajari adalah kita akan belajar PKS 2 kembali, tapi menggunakan Python. Kalau di PKS 1 kan Anda belajarnya itu dengan menggunakan C++ ya. Nah, sedangkan di sini kita akan belajar Python. Kenapa Python, Pak? Karena Python adalah bahasa pemrograman yang populer dipakai untuk data science. Ya, nanti Anda akan lihat Python ini lebih mudah dibanding C++. Nanti Anda bisa lihat tuh, Python ini sangat mudah dibanding C++ gitu, dan lebih ringkas. Saya yakin Anda bisa gitu ya. Nah, cuman sebelum masuk Python, kita perlu familiarisasi. Nanti di slide ini saya sudah bikin beberapa tutorial, itu tentang definisi variabel, kondisional, perulangan, array, dan function. Ya, Anda boleh pelajari ini. Nanti saya akan minta Anda bikin dua program sederhana, ya, yaitu yang memuat semua ini gitu. Jadi maksudnya kalau satu program memuat variabel dan kondisional, program kedua memuat perulangan array dan function. Kalau misalkan program pertama ada variabel kondisional perulangan, program kedua array dan function. Atau boleh semuanya. Misalkan program pertama memuat semuanya ini, program kedua memuat semuanya ini juga boleh. Gitu ya. Programnya terserah Anda,
mau bikin kalkulator, mau bikin program sederhana menentukan dia lulus atau tidak, nggak ada masalah, ya. Jadi bikin IDE-nya atau apa namanya di tutorial ini saya pakai PyCharm. Saya pakai PyCharm. Kalau Anda mau pakai yang lain boleh, ya tidak mesti PyCharm. Kalau Anda mau pakai Google Colab contohnya nih ya, saya nggak mau install Pak. Saya mau pakai Google Colab aja silahkan. Mau pakai Google Colab boleh, silahkan ya. Nah, kalau Google Colab nggak perlu ya, nggak perlu install. Anda bisa langsung bikin di sini. Ya, silahkan bisa langsung bikin di sini pakai Google Colab, boleh. Atau mau install pakai PyCharm juga nggak masalah. Ini tutorialnya saya tampilkan menggunakan PyCharm. Nanti saya share ini. Ya, silakan bikin program sederhana ya dengan menggunakan Python. Nah, sebelum kita masuk ke data cleaning nanti ya. Ini tujuannya adalah familiarisasi Anda dengan bahasa pemrograman Python. Oke. Ada pertanyaan untuk tugasnya? Untuk tutorial sebetulnya kalau Anda tidak terlalu mengerti misalkan ya dari slide yang saya sampaikan, itu di YouTube cukup banyak ya. Jadi Python cukup populer. Jadi Anda bisa belajar dari YouTube atau mungkin belajar dari sini ya. Ada website yang cukup bagus untuk belajar Python. Nah, di W3 School ini juga bisa. Di W3 School ini juga bagus gitu ya. Di sini semua sudah ada nih. If else ada, if else ini kan kondisional ya. Perulangan, while loops, for loops, ini perulangan, function juga ada. Anda bisa belajar dari sini juga gitu. Jadi sumber belajar enak lah di era sekarang. Nggak kayak zaman saya dulu ya, yang sulit kalau harus nyari materi belajar. Ya, nanti ini saya share slide ini yang saya bikin dan saya rekomendasikan Anda belajar dari sini atau kalau mau searching di YouTube juga silahkan gitu ya. Misalkan contohnya learning Python ya. Nah, ini juga bisa, cukup banyak, silakan Anda bisa cari ya. Oke, ada pertanyaan? Nggak ada ya, saya pikir cukup jelas instruksinya. Kalau tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, ya kuliahnya sampai di situ. Manfaatkan waktu untuk belajar Python ya, dasar pemrograman Python. Minggu depan ya saya akan masuk ke materi tutorial yang kedua. Materi tutorial yang kedua kita akan memanggil dataset menggunakan Python dan kita akan melakukan proses cleaning ya di minggu depan. Itu targetnya. Baik, ada ya. Saya pikir kalau tidak ada cukup kuliahnya sampai di sini ya. Terima kasih atas atensinya. Gak usah absensi karena Google Meet biasanya mengirimkan saya rekapan kehadiran ya di email. Jadi nanti dari situ saja. Ya. Kelasnya saya cukupkan ya. Terima kasih atas atensinya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.